Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalina Tolu edisi 202 Mei 2024? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalina Tolu edisi 202 Mei 2024 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni Batak, realitas pencarian bakat, politik, kerjasama, kepedulian, kejadian, pertanian, ramatama, rohani, cerpen, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalina Tolu mengatakan, untuk edisi bulan Mei 2024, pihaknya menyajikan berita grup penyanyi Batak legendaris, prestasi realitas pencarian bakat, politik pelaksanaan pilkada, kerjasama, kepedulian, pendidikan, kejadian, pembangunan, pertanian, ramatama, cerpen, rohani, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama. Nainggolan Sister, grup penyanyi legendaris pemilik suara harmonis syahdu menggelegar, merdu, dan kompak. Dalam perjalanan karirnya berkat lagu Saya Anju Ma'au membuat nama mereka tenar hingga bisa bernyanyi keliling ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan diundang ke luar negeri seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan China. Laporan khusus. Peter Holly Maranatha Tambunan, pria asal Pekanbaru Riau, dinobatkan sebagai juara X Factor Indonesia Season 4 dengan meraih hadiah 150 juta rupiah, 1 unit mobil, dan piala kemenangan. Dia berhasil berkat kerja keras, konsistensi, dan kecerdasan memanuver nada original. Dengan suara emas khas bersentuhan jazz dan bakatnya mampu mengindahkan nada dengan sangat bagus. Politik. Dr. Hasanuddin, penjabat Gubernur Sumatera Utara, mengikuti rakor pelaksanaan pilkada tahun 2024 dan penyelenggaraan pemerintah daerah secara virtual. Dia menyambut baik arahan dan bimbingan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kerjasama. Dr. Hasanuddin, penjabat Gubernur Sumatera Utara, menerima kunjungan Konsul Jenderal India dengan harapan kerjasama di bidang ekonomi berlanjut seperti infrastruktur, perkereta-apian, dan lainnya dengan pangsa pasar kedua negara cukup besar. Masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan etnis India, bahkan Sumatera Utara juga memiliki komunitas India yang sudah hidup lama. Kepedulian. PT Indonesia Asahan Aluminium, Inalum, Vice Presiden CSR Jainuddin Iqbal, menyerahkan bantuan pendidikan pasca banjir dan longsor kepada 18 orang dengan rincian 8 orang anak didik SMA dan 10 orang mahasiswa di desa Simangulampe. Mereka berharap bantuan itu dapat dipergunakan dengan baik atau paling tidak bisa meringankan beban para anak didik melanjutkan studi masing-masing. Pembangunan. Dr. Randus Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, hadiri groundbreaking rekonstruksi Jalan Simpang Aikmas Batu Gonting. Untuk mengatasi perlambatan pembangunan akibat keterbatasan anggaran, Pemkab Tapanuli Utara tetap berupaya mencari anggaran di luar dana alokasi umum untuk pelaksanaan pembangunan jalan di Kabupaten Tapanuli Utara, yakni seperti dana alokasi khusus dan dana bagi hasil sawit. Kejadian. Satika Simamora SEMM, Ketua TP PKK Tapanuli Utara, berbagi kasih dengan korban musibah kebakaran pasar tradisional Tarutung yang memusnahkan 224 kios dan 300 lebih undung-undung tempat berjualan. Mereka berdoa agar ke depan berganti dengan sukacita dan memperoleh berbagai anugerah dari Tuhan. Bupati Tapanuli Utara secara pribadi menyumbangkan bantuan sebesar 100 juta rupiah. Daerah. Pemerintah Kabupaten Samosir, Bupati Pandiko Timoteus Gultom ST,
menggelar malam Ramatama pergantian sekretaris daerah. Marudu Sitinjak menjadi sekretaris daerah. Mereka mengucapkan terima kasih kepada penjabat setakap Samosir Rita Tafif Megawati yang sudah memberikan warna buat Samosir, membantu serta membuka wawasan dan jaringan bagi pejabat di Samosir. Kerjasama. Dr. Edi Keleng Ate Beritu, Bupati Dairi, bertemu Konsul Jenderal Singapura menjajaki kerjasama dalam beberapa sektor antara lain dalam sektor pertanian, pertukaran pelajar, perdagangan, dan pengembangan pariwisata. Mereka berterima kasih atas sambutan hangat dari Konsul Jenderal Singapura dan berharap diskusi dan penjajakan kerjasama ini akan ditindaklanjuti. Pertanian. Taiwan Technical Mission, Humbang Kasundutan, gelar workshop teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman. Narasumber Mr. Xiu Xianxiang, Specialist of Taiwan Technical Mission in Republik Indonesia. Dilakukan dengan cara memilih bibit yang baik dan tahan penyakit, sanitasi bedengan, mengambil dan menyingkirkan bagian tanaman yang sakit. Bona Pasogit, kapal motor penumpang jurung-jurung. Bupati Samosir Pandiko Timotius Gultom ST dan Wakil Bupati Dr. Anus Martua Sitanggang MM melakukan pelayaran perdana dari Waterfront City Pangururan menuju arah Sibeabea. Ini merupakan terobosan untuk semakin memudahkan akses bagi wisatawan yang berkunjung ke Samosir. Fashion. Dekranasta Humbang Kasundutan, Ketua Nyonya Lydia Christina Banjarnahor menampilkan kain khas Humbang pada Indonesia Fashion Week, berkolaborasi dengan Adamot dan sebagai eksibitor dengan adanya stand Dekranasta Humbang Kasundutan menampilkan berbagai produk lokal unggulan. Mereka berharap ajang pameran dan promosi ini semakin membuka peluang bisnis produk UMKM. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Kutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan Bangkit Semangat Berjuang Menuju Indonesia Maju Perempuan Indonesia Hebat. Sejak tahun 1952 di Sinorekodang HKBP resmi dibentuk seksi perempuan dan tahun 1972 diterima perempuan menjadi penatua. Di dalam tata gereja HKBP tahun 1982 hingga 1992 telah menerima perempuan menjadi pendeta. Cerpen. Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Kita Bersaudara Bro, bagian pertama. Kenangan kebersamaanku dengan Rahman tidak akan pernah terlupakan. Penilaianku secara umum kepadanya adalah dia orang baik juga hormat kepada orang tua. Asal dia datang ke rumah kami, Rahman pasti menyalami orang tuaku. Pesan etos. Mr. Spirit Saud Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos. Bigger, higher, better. 4 kuadran pimpinan dan karyawan perusahaan serta organisasi lain. Marilah setiap hari kita jaga spirit nilai yang menggerakkan aktivitas. Kita murnikan motivasi dan karakter selalu bertahan di kuadran 1, high competence, high karakter, tinggi keahlian dan karakter terpuji. Opini. Dr. HP Panggabian SHMS, Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2002, menyajikan tulisan Pembinaan Karakter Warga Negara Indonesia sesuai ajaran Pancasila dan menuju Indonesia Maju 2045. Pemberdayaan desa adat melalui lembaga adat desa perlu sebagai strategi pendidikan menerapkan ajaran Pancasila sebagai landasan pembinaan karakter untuk semakin mampu membina kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Daliana Tolu edisi 202 Mei 2024. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera.
Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.